Pemirsa, simbol toleransi umat beragama tergambar di Masjid Istiqlal. Gereja Katedral kembali menyiapkan lahan parkir di sekitar gereja bagi umat muslim yang akan melangsungkan ibadah salat Id. Pihak paroki Katedral menunjukkan toleransi beragama saat jemaah muslim melakukan salat Id. Selain salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara dan dunia, Masjid Istiqlal juga merupakan ikon Indonesia dan ibu kota Jakarta. Masjid ini juga menjadi saksi sejarah bagaimana kerukunan antaragama terbangun di Indonesia. Silaturahmi dan toleransi sangat jelas terlihat di kedua rumah ibadah dua agama berbeda ini. Jika mendengar kata toleransi, saya yakin kita semua teringat dengan simbol ikonik tempat ibadah, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Tempat ibadah ini menjadi simbol toleransi yang kuat karena dibangun saling berdampingan. Ya, saya rasa bagus lah. Berarti toleransi beragamanya dari umat Kristiani baiklah, karena memberikan kesempatan kepada umat Muslim untuk memindahkan jadwal menyesuaikan dengan agama Muslimnya. Bukan hanya tempat ibadahnya saja, pengurus masjid dan gereja ini juga saling membantu satu sama lain. Di setiap hari-hari besar yang dilaksanakan jika salah satu tempat ibadah itu menggelarnya, seperti pelaksanaan misa pada gereja yang dibantu oleh Masjid Istiqlal untuk menyediakan tempat parkir untuk jamaat, dan juga pada hari raya Kurban, Gereja Katedral ini menyumbangkan sapi kepada Masjid Istiqlal. Itu saling kerjasama. Jadi kalau umpama misalnya pas umat Katolik ada perayaan seperti Paskah dan Natal, maka umat bisa memarkirkan kendaraannya di Masjid Istiqlal. Iya, kalau itu mah pengurus katedral kan itu udah kayak keluarga dengan kami. Baru saja kami serah terima daging hewan kurban. Kalau istilahnya kalau dari katedral itu hadiah hewan kurban. Ya, tadi sudah diwakili oleh Romo Hani serah terimanya. Di sini terlihat sekali bahwa toleransi sering terjadi. Jika kita bertanya, apakah toleran ini diajarkan juga dalam Islam? Maka sudah jelas jawabannya adalah iya. Toleransi dalam agama Islam berarti menghormati tanpa harus melewati aturan agama Islam itu sendiri. Sebagaimana termuat dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu agama manakah yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Sambah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga tersurat dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Kafirun ayat 5, yaitu Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Sikap toleransi dan keharmonisan pada kedua tempat ibadah ini juga membuat warga Indonesia merasakan indahnya hidup saling berdampingan tanpa harus saling merasa agama siapa yang paling benar. Sebab Islam sendiri juga mengajarkan untuk menghormati agama lain, berbuat baik, dan tidak melukai baik fisik maupun mental. Kita sebagai umat muslim sangat bahagia, bangga karena ada dari umat non-muslim lainnya bisa mengizinkan kita kan, karena mereka juga ada kegiatan keagamaan. Jadi tali silaturahmi kita di Indonesia khususnya juga bagus gitu. Iya. Dalam tema memperkuat nilai moderasi beragama dan bela negara ini adalah hal yang paling sesuai dengan tujuan pembangunan Masjid Istiqlal. Kenapa? Mari saya beritahu. Masjid Istiqlal adalah salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara dan merupakan simbol penting bagi Indonesia. Pembangunannya merupakan wujud dari semangat, kebersamaan, dan
keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang baru saja merdeka. Masjid Istiqlal diciptakan untuk menghormati kontribusi besar dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Lalu, ada hal yang menarik dan juga indah pada kedua tempat ibadah ini, ialah terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Terowongan ini juga membuat kedua jamaah masjid atau jamaah gereja bisa saling mengunjungi dan membantu satu sama lain. Terowongan itu lambang toleransi dan pergaulan kita, bahwa di Indonesia mengakui beberapa agama. Nah, itu yang paling dekat dengan Istiqlal adalah katedral. Ungkap Bukhari sebagai Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal. Terowongan silaturahmi juga diberi nama Wot Hati. Wot dalam bahasa Jawa artinya jembatan, yang jika digabungkan artinya jembatan hati. Terowongan silaturahmi ini tersambung dengan basement parkir di lantai 1 Masjid Istiqlal yang dapat menampung sebanyak 500 unit mobil. Selain terowongan Wot Hati atau terowongan silaturahmi ini, semua fasilitas Masjid Istiqlal juga bisa dinikmati oleh jamaah gereja, tamu mancanegara, dan juga turis sekalipun jika ingin melihat-lihat. Tidak jarang pula jika kita pergi ke sana, kita melihat adanya jemaah gereja dan turis yang sedang mengunjungi Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat. Hingga saat ini, Abu Hurairah mengaku belum pernah ada konflik antara kedua ikon keagamaan di ibu kota itu. Malah, dari tahun ke tahun, kerjasama kedua itu meningkat seiring dengan rasa toleransi yang semakin mesra. Seiring kedengaran lonceng itu sampai di sini, nggak ada masalah. Hidup harmonis, saling menghormati, dan saling berbagi. Itu kelihatan sekali antara Istiqlal dan Gereja Katedral. Ungkap Abu Hurairah sebagai salah satu protokol Masjid Istiqlal. Juga ketika kita melihat ke arah Gereja Katedral, memiliki perasaan yang sama seperti yang disebutkan, makin adil, makin beradab, adalah slogan yang digaungkan keuskupan Jakarta. Slogan itu pula yang mulai dijadikan oleh seluruh jamaah dan pekerja di Gereja Katedral Jakarta. Memang itu perintah dari uskup. Misinya memang untuk saling bertoleransi. Ini bukan pertama kalinya kami bertoleransi, tapi sudah dari dulu, kata salah satu petugas keamanan Gereja Katedral, Ari Purwanto. Toleransi yang dilakukan pihak gereja ini tampak sangat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal kemarin. Katedral memutuskan misa pagi ditiadakan, sedangkan jadwal misa siang diundur hingga jamaah sholat Id dibubarkan. Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas disiapkan gereja untuk menyambut umat muslim yang ingin sholat Id di Istiqlal. Di antaranya lahan parkir dan tempat berwudu. Dengan demikian, kita tidak turut harus merasa saling benar terhadap agama siapa yang paling benar, sebab dalam agama itu tersendiri pasti mengajarkan untuk saling menghargai dan berbuat baik untuk sesama. Seperti dua tempat ibadah ini yang membuat kita bisa merasakan hangatnya toleransi dan harmonis. Membuat banyak orang merasakan bahwa jika kita saling bahu-membahu, kita bisa sesuai dengan simbol kita, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kelompok 8, saya Ahmad Haikal Ibrahim dan Doni Maulana pamit menutup video monolog agama Islam dengan tema toleransi dan harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.